Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah masih karuniakan nikmat pada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa melaksanakan salat isya berjamaah. Semoga seluruh amal salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dan uswah hasanah kita. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan aktivitas Nabi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'al ashru syadda mizarahu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi kalau masuk 10 hari pertama bulan Ramadan, syadda mizarahu, Nabi kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya semangatnya memuncak drastis. Beda dengan kaum muslimin yang kebanyakan sekarang daripada sepi masjid. Nabi itu memuncak drastis. Wa ahya lailatahu, malam-malamnya itu dihidupkan untuk ibadah. Bahkan kadang nggak tidur Nabi, malam ibadah. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya, istri-istrinya dibangunkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Wa kana kabirun wa shaghirun yuhibbus shalah, besar kecil semua beribadah di malam itu. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Kenapa di 10 hari terakhir ini? Karena ada satu malam yang nilai ibadahnya itu lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan itu hanya turun di 10 hari terakhir. Setiap tahun pasti datang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan malam itu, beberapa ulama menyarankan yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, terutama isya dan subuh berjamaah. Isya, subuh berjamaah selama Ramadan ini sampai akhir. Syukur-syukur bisa terus. Jadi kalau kita lakukan sampai akhir Ramadan, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal isya fil jamaah, siapa yang sholat isyanya berjamaah, faka'annama qama nisful lail, dia sudah dapat pahala sholat separuh malam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan senang sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu pahalanya 1 kalau khusyuk. Biasanya sholat sendirian itu nggak khusyuk. An-nas kadzibi ghanam, kata Nabi. Orang itu kalau suka sholat sendirian seperti kambing yang keluar dari kerumunannya. Itu paling gampang diterkam serigala. Tapi kalau berjamaah susah. Artinya apa? Coba deh, ibu-ibu atau bapak ada yang sholat subuh misalnya sendirian, kadang 3 rakaat. Bahkan kadang baru takbir sesuatu yang lupa jadi ingat, yang ingat lupa. Kenapa? Karena gampang setan menggoda. Kalau berjamaah enggak. Kalau berjamaah kemungkinan khusyuknya lebih tinggi. Minimal sudah ditanggung sama imam. Qiraatul ma'mum, qiraatul imam. Jadi sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat separuh malam. Wa man sholat subuh fil jamaah, yang sholat subuhnya berjamaah, faka'anna maqama lailata kullah, maka malam itu dia dihitung sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat sholat 12 jam? Nggak kuat itu. Nanti aja misalnya sholat tarawih, bikin sampai jam 9 lewat dikit, pulang duluan saya.
Nggak kuat, Bu. Makin pendek imamnya baca, kita makin senang kadang. Apalagi imam misalnya akhir-akhirnya baca puluh di beberapa masjid, bahagia kita. Coba Al-Baqarah dibaca, nggak usah setengah lembar, selembar aja Pak. Saya kemarin ngisi di Nirwana, tausiahnya baca terawih Pak. Ya Allah, imamnya hafid 30 juz, bacaannya bagus Pak. Cuman panjang Pak, sebelah saya berapa kali jatuh Pak. Betah, ya Allah, kesian Pak. Karena kita ini capek ya Pak, siang kerja, malam ibadah ya. Maka kata Nabi, idza amamtan nas, kalau kau jadi imam, ngimamin orang banyak, pakai standar orang tersebut. Kalau ada aki-aki Pak, selembar bagi 3 Pak. Bila perlu yang pendek-pendek, atau bagi 2 lah. Wah ini enggak, Al-Baqarah disikat habis, nggak ada yang terawih besok Pak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti sholat seluruh malam. Bayangin sampai akhir Ramadan kita lakukan itu, dapat Pak Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan tarawih mulai malam ini sampai akhir Ramadan, sampai selesai witir bareng imam. Sampai selesai witir pastikan. Karena ada beberapa tempat orang witir pulang ya. Alasannya mau sholat tahajud, alasannya bagus kan, tapi nggak dapat satu keutamaan. Man qama ma'al imam hatta yansharif. Siapa yang sholat tarawih sampai selesai witir bareng imam, nggak pulang duluan, kutiba lahul qiyam lailatul qadar. Pahalanya sama seperti sholat semalam subuh. Bahkan man qama lailatul qadar, kalau malam itu lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, langsung dibersihin dari dosa-dosa Pak. Bayangin Pak, 10 hari ini pasti ada salah satu. Nggak usah Bapak hitung-hitung deh, ganjil ke masjid, gendap, nggak usah Pak, sikat semua Pak. Ambil semua malamnya, pas malam itu Lailatul Qadar, dibersihin dosa-dosa kita. Man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih malam Lailatul Qadar, dibersihkan dosa-dosa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal berikutnya yang harus kita lakukan, jangan lupa sedekah. Berapapun jumlahnya. Di 10 hari ini tiap hari sedekah. Terutama malamnya. Boleh pada maghrib, boleh pas tarawih begini, sedekah. Kenapa harus sedekah ya Pak? Sedekah ini di luar Ramadan saja 700 kali lipat lebih. 700 kali lipat lebih. Maka bagaimana kalau itu di Ramadan? Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling baik sedekah di Ramadan. Dan jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Karena belum tentu yang banyak diterima, yang sedikit ditolak. Wa kam min amalin kabirin, berapa banyak amalan-amalan orang hebat yusaddirun niyyah, karena niatnya salah, enggak ada pahalanya. Wa kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyyah, berapa banyak amalan kecil, mungkin sedekah 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi keikhlasannya luar biasa, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man anfaqa bi atri tamrah min kasbil halal, siapa yang sedekah sebutir biji kurma saja, kalau dia ikhlasnya luar biasa, hatta yakunu misal jabal, nanti di akhirat dia akan melihat sebutir biji kurma itu sudah sebesar gunung yang paling besar. Itu akan ditaruh di mizan memperberat timbangan amal soleh. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, sedekah ini amalan yang akan pertama kita lihat pahalanya Pak, saat sakaratul maut. Kita ini sampai sekarang belum tahu pahala itu kayak apa bentuk, dan belum pernah lihat juga, cuman bisa dirasakan saja. Ciri orang bertakwa kata Nabi, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani seluruh perkara gaib yang enggak nampak. Apa itu? Salah satunya pahala. Kalau mau lihat pahala Pak, sakaratul maut dulu Pak. Ada ibu-ibu mau? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kata Allah. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Infak, sedekahkan sebagian rezeki, enggak usah semuanya. Yang aku titipkan sama kalian, jadi rezeki itu titipan. Kadang Allah ambilnya pakai banjir, pakai kecelakaan. Yang aku titipkan kepada kalian min qabli, sebelum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang sakaratul maut. Banyakin sedekah.
Kalau udah datang sakaratul maut itu aku liatin pahala sedekah. Fa yaqul, kalian akan bilang sama aku, kata Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh sedekah sakaratul mautku ditunda ya Allah. Mau ngapain kata Allah? La asadda, aku mau sedekah ya Allah. Kenapa baru sekarang pengen sedekah? Ya Allah, baru kelihatan pahala 1000 perak 700 kali lipat lebih di luar Ramadan, apalagi di Ramadan. Man anfaqa, siapa man aftara sa'iman kana lahu ajr min ghairi ayam kusmin ujurihim syai'un. Kasih makan minum orang puasa seteguk air sebutir biji kurma, pahala orang itu dikirim ke kita semua tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Bayangin kalau adalah santri penghafal Quran, kita kasih makan minumnya, dia tilawah hari itu 3 juz masing-masing, 30 juz kita udah dapat pahala, Pak. Luar biasa. Maka jangan tinggalkan sedekah. Dan kalau itu malam Lailatul Qadar, sedekah kita dihitung 83 tahun, Pak, nonstop. Coba kalau ada sekarang orang umurnya 83 tahun, Pak. Apakah selama 83 tahun dia ibadah? Enggak, Pak. Balik misalnya 15 tahun kurangi. Tidur. Berapa tahun dia tidur? Bisa 20 tahun lebih, Pak. Belum lagi dia aktivitas yang lain. Ibadah paling pol 20, 30, 20 tahun, 15 tahun. Itu sudah hebat. Tapi kalau ketemu Lailatul Qadar, Pak, dan ada pasti di 10 hari, nilai ibadahnya lebih dari 83 tahun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu identik dengan Quran, Pak. Aku turunkan Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. 30 juz langsung dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Dari langit dunia ke bumi ini baru 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka dia jadi istimewa. Maka di 10 hari ini usahakan pasti tiap malam baca Quran. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak sempat, misalnya sibuknya luar biasa, Al-Ikhlas minimal 3 kali baca, Pak. Karena surat Al-Ikhlas ini ta'dilus sulusul Quran, pahalanya sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa sejuz 2 juz. Tadi malam saya maafin, saya guru SD Torik bin Ziyad, Pondok Hijau sudah 20 tahun. Tadi malam maafin, saya tanya anak-anak saya absen. Ada anak kelas 6 satu orang, sudah hatam 6 kali. Kelas 6 SD 6 kali, Masya Allah. Beda sedikit sama Imam Syafi'i, beda 0 doang, Bu. Ini kalau kelas 6 aja, ibaratnya belum dosanya nggak ada, mungkin nggak banyak, sudah hatam segitu banyaknya. Sekali hatam 27 juta lebih, kata Imam Syafi'i. Bahkan ada tahun sebelumnya 7 kali hatam. Gurunya ada yang 15 kali hatam. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah kita minimal apa? Ramadan ini hatam Quran, Pak. Kalau yang belum kelar, kebut, Pak. Jangan sampai Ramadan nggak hatam Quran, jemaah. Kita ngaku cinta sama Nabi, tapi kita nggak hidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi paling keren? Nabi itu tiap Ramadan hatam Quran. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku itu, hatam Quran Ramadan, dia cinta sama aku, kata Nabi. Siapa yang lakukan itu, nanti satu surga sama aku, kata Nabi. Masa kita nggak mau, Pak? Satu surga sama Nabi. Wa man ya'su an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang malas ngaji, aku kasih banyak masalah, kata Allah. Jadi Pak, kadang kita kalau banyak masalah coba dicek, Pak. Jangan-jangan kita jauh dari Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku bikin sempit, susah, banyak masalah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ya Allah, nanti dibangkitkan hari kiamat matanya buta, Pak. Protes orang ini sama Allah, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dulu aku di dunia mataku melihat, kenapa dibangkitkan buta, ya Allah? Jawaban Allah tegas, Pak. Qala atat alaika ayatuna fanasita. Aku kan udah turunin Quran, aku suruh baca. Itu nggak mau baca, Ramadan nggak hatam. Fakadzalika yauma tunsa. Sekarang ini kita lupain. Wa may yasu an dzikrir rahman nuqayyidahum syaitan. Yang malas ngaji Allah kirim setan buat nemenin dia.
fahuwa lahu qarin. Jadi teman dekatnya setan, Pak. Setan itu nggak ada di surga, Pak. Setan itu bukan makhluk, jemaah. Setan itu kata sifat. Apa arti syaitan? Ba'uda min rahmatillah. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kejar nih, masih ada sepekan lebih sedikit. Insya Allah bisa. Yang sudah hatam bikin 2 kali, Pak. Nanti yang hatam 2 kali, Pak, nyesel, Pak. Nyesel jemaah. Kenapa nggak 3 kali? Kullu man mata illa wa huwa alaihi nadim, kata Nabi. Siapapun yang mati pasti nyesel. Hah? Kata sahabat, in kana musinan, in kana musian nadim. Kalau dia ahli maksiat nyesel wajar ya Allah. Wa in kana musinan, masa orang baik juga nyesel? Nyesel, kata Nabi. Kenapa nggak lebih baik? Jadi yang hatam 2 kali, Pak, nyesel. Yang hatam 6 kali nyesel, Pak. Kenapa nggak 7 kali? Karena kita nggak perlihatkan pahala jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang terakhir kemudian jemaah yang dirahmati Allah, seorang tua renta fisiknya sudah nggak kuat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih saya amal kecil, ringan, mudah, tapi pahalanya banyak ya. Jawaban Nabi sederhana, Pak. Ij'al lisanaka ratban min dzikrillah. Itu lisanmu jangan bikin kering dari zikir sama Allah. Jadi zikir ini jamaah amalan yang terus nyambung sampai surga. Bapak nanti di surga nggak usah tarawih, Pak, nggak usah sibuk-sibuk, Pak, nggak usah baca Quran, Pak, nggak usah puasa apalagi, nggak usah, Pak, makan sepuasnya gitu, minum seenaknya kita mau. Tapi ibadah satu di surga itu zikir. Maka zikir ini jamaah amal istimewa. Maka Nabi mengajarkan zikir di malam-malam ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu. Banyak-banyak baca ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Boleh ditambahin karim, boleh enggak? Atau banyak istighfar. Banyak istighfar. Atau banyak kita melakukan zikir-zikir yang lain. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ada satu kalimat kata Nabi, khafifatani 'ala lisan. Kalau diucapin ya gampang banget. Tapi kata Nabi, thaqilatani fil mizan. Kalau ditimbang ngeri, berat luar biasa. Habibatani ila rahman, paling dicinta sama Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba bikin ini lebih dari 100 ya, Mas. Nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe. Beli tasbih yang agak bagusan dikit, pasang di cincin kita, pencet-pencet sambil jauh. Kita liatin bikin 1000, 2000, Masya Allah. Lihat perubahan drastis luar biasa. Istighfar banyak itu. Saya tutup dengan satu cerita keutamaan istighfar. Apalagi di waktu ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur jemaah jangan nonton TV, jangan main HP, istighfar banyak. Istighfar ini utamanya hebat, dahsyat. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah galau jemaah. Jadi kalau ada ibu-ibu galau wajar, Bu. Imam Ahmad itu pernah galau, Bu. Ibu galau kan THR belum cair, Bu. Imam Ahmad galau, Masya Allah. Uridu an usafir, aku pengen safar, kata Imam Ahmad. Mau kemana? Nggak tahu. Kalau ibu kan mau ke Living World, mau ngapain? Mau beli baju baru, jelas. Ini nggak tahu, Pak. Mau pergi ke Basra, nggak tahu mau ngapain. Sekelas Imam Ahmad, Pak. Berangkat ya. Nyampe di Basra mencari masjid. Dulu nggak ada hotel mungkin. Ya, numpang istirahat di masjid. Marbot masjidnya galak, Pak. Ada tulisan di pintu, mamnu naumil masjid. Dilarang tidur di masjid, ya Allah. Siap. Ini kalau ada masjid begini, Pak, dosa dia, Pak. Musafir itu kadang nggak punya duit, Pak. Mau istirahat Imam Ahmad di masjid, udah sepi. Apa kata Mahfud? Ya Syekh, panggilan Syekh ini, Pak, bisa untuk orang tua renta, bisa untuk ulama kelas tinggi. Tapi yang dimaksud ini orang tua renta. Ya Syekh, bapak tua, ukhruj. Keluar. Mampu nampil, dilarang tidur di masjid ini, dilarang. Saya musafir, Mas, saya numpang semalam aja. Lala, ukhruj. Marah dia, Pak. Ruh anta. Bapak kalau umroh besok, ada orang Arab tiba-tiba bilang, ruh jangan cengeng-cengeng, Pak, digaplok Bapak. Ruh, pergi dia sama ruh-ruhnya nih, nggak mulia. Itu orang Arab belum marah, bilang ruh. Imam Ahmad didorong-dorong, Pak. Ya udah, kata Imam Ahmad, boleh nggak di emper aja? Saya numpang semalam, saya capek. Didorong, Pak. Ya. Imam Ahmad tahu tuh, nggak bilang saya Imam Ahmad bin Hanbal, jadi macam-macam. Enggak.
Adalah tukang kue di sepojokan masjid, rumahnya nempel sama masjid. Ya Allah, kasihan aki-aki didorong-dorong. Ya Syekh, ta'alun. Pak tua sini. Di sini aja ya nginep, cuman ala kadarnya ini. Cuman saya nggak bisa nemenin, saya lagi besok mau dagang kue ini. Ya udah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Imam Ahmad duduk di sini, bapak ini ada pesono ngadon kue Pak. Setiap dia nggak diajak ngomong sama Imam Ahmad, lisannya nggak pernah kering dengan istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu Bu kalau masak, jangan nyanyiin dia Bu. Masya Allah, istighfar. Imam Ahmad tanya, ya rojul, Pak, ma faidah istighfar? Sudah dapat apa? Banyak istighfar. Imam Ahmad dalam hatinya pasti dapat banyak. Udah dapat apa Pak? Wallahi ya Syekh, demi Allah Syekh, kullu hajati yuqbal. Semua hajat saya Allah kabulin. Anak saya hafal Quran, dagangan saya walaupun kecil-kecil habis terus. Hutang nggak punya, enak saya itu. Ila wahid, satu, doa saya belum Allah kabulkan. Kok masih ada? Imam Ahmad penasaran. Satu, doa saya belum dikabulkan. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya doa sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan saya ya Allah sebelum saya jumpa ulama kesayangan saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, teriak Imam Ahmad. Jadi apa sebab Imam Ahmad galau sampai didorong-dorong, sampai diusir dari masjid, sampai pergi ke Basra, nggak tahu tujuannya. Ternyata Allah menggiring gara-gara istighfar ini. Jadi nggak ada yang mustahil. Maka Allah sebutkan dalam surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kekeringan kampungmu, Allah turunin hujan. Wa yumditkum bi amwal, kalau kau nggak punya keturunan, aku kasih banyak anak, kata Allah. Wa yumditkum bi amwal, usahamu susah, aku lancarin asbab istighfar. Bahkan dengan usaha itu kau bisa beli kebun yang mengalir sungai-sungai di bawah. Jadi jamaah, 10 hari ini jangan tinggalin istighfar. Jangan lagi 70, 100, itu Nabi. Kita harus lebih banyak dari itu. Bikin sebanyak-banyaknya. Di waktu ashar habis makan 10 menit ambil gelar sejadah. Kalau nggak mau sholat, duduk, pegang tasbih atau istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar paling dahsyat. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, akhidhina ma'atahum rabbuhum. Aku sendiri yang melayani kebutuhannya. Kalau bahasa saya boleh mengutip bahasa Ustaz Ali Hidayat, surganya 1 digit di bawah surga para nabi. Apa amalannya? Salah satunya di waktu sahur istighfar. Maka sisa-sisa hari-hari ini ayyam ma'dudah. Ramadan ini terbatas, paling tinggal sepekan lebih. Dan belum tentu kita ketemu lagi tahun depan. Manfaatin dengan baik. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal saleh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.